Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di hari ini bisa kembali melanjutkan materi mikrobiologi ya, pertemuan ketiga. Materi kali ini tentang endospor bakteri ya. Jadi ini berhubungan dengan materi sebelumnya, kita tentang struktur bakteri. Maka hari ini kita akan membahas tentang eh, mungkin bagian daripada salah satu bagian daripada struktur bakteri. Memang ini tidak semua bakteri yang memiliki bagian daripada endospor, hanya bakteri-bakteri saja seperti itu. Baik, nah di sini kita lihat di bagian sketsa ini adalah gambaran sebuah spora yang dihasilkan oleh bakteri tertentu yang memiliki berapa bagian struktur. Ada 6. Pertama ada core atau intinya. Kemudian ada inner membran, membran bagian luar. Lalu ada dinding sel, germ, ya. Kemudian ada cortex, lalu ada outer membran, dan juga ada coat-nya atau lapisan pelindung, ya, atau pelapis lah ya, begitu. Nah, sehingga pokok bahasan hari ini ada dua. Yang pertama adalah endospor itu sendiri, dan nanti yang kedua hubungannya dengan fermentasi. Nah, mari kita awali dengan sebuah sejarah penemuan bakteri yang yang dapat menghasilkan endospora. Pada sejarahnya, sebetulnya awal mulanya ini diketahui atau diteliti oleh seorang peneliti namanya John Tyndall, ya. Dan dia menemukan bakteri pada suatu benda di mana bakteri ini tidak mati walaupun sudah dilakukan pemanasan atau sterilisasi. Dan bersama rekannya, mereka menemukan bahwa bakteri yang tidak mati ketika sudah dipanaskan merupakan bakteri yang mampu menghasilkan endospora. Nah, sehingga tercetuslah sebuah proses pendidikan dan pendinginan berulang, ya, berkali-kali, dan metode ini kita kenal dengan metode tindalisasi. Jadi pemanasan dan pendinginan suatu benda, suatu organisme yang dilakukan berulang kali, begitu. Dan ini dikembangkan oleh John Tyndall. Nah, inilah bakteri tersebut lah yang walaupun di suhu tertentu di mana bakteri lain sudah bisa mati gitu ya, namun bakteri ini dia masih tetap bisa apa ya, tidak mati tapi dia dorman nanti, sehingga ketika dia menemukan lingkungan yang pas yang sesuai dengan kebutuhannya, maka bakteri tersebut akan aktif kembali dengan menghasilkan endospor. Nah, endospor adalah bentuk istirahat dari sel bakteri yang dibentuk jika kondisi lingkungan memburuk. Seperti memburuk itu bisa mungkin karena suhu, cekaman kimia, ataupun efek lain begitu ya. Sehingga bakteri ini dia menghasilkan endosporanya atau bentuk endosporanya sebagai bentuk pertahanan. Ya. Nah, kita lihat tadi di sini tadi di awal sudah disampaikan bagian daripada endospora itu ada core, ada membran bagian dalam, ada dinding sel germnya, ada cortexnya, ada outer bagian dalam, membran bagian luar, dan juga ada coat-nya. Nah, sifatnya daripada si endospora itu dia dorman, lalu keras, dan dia non-reproduktif. Jadi memang endospora ini berfungsi bukan untuk regenerasi atau reproduksi. Ya, dia vegetatif ya, sel vegetatif, bukan untuk reproduktif. Seperti itu. Nah, lalu kita lihat bahwa endospora itu terbentuk ketika kondisi lingkungan tidak menguntungkan untuk tumbuh. Misalkan nutrisi terbatas, kondisi fisik tidak mendukung pertumbuhan, sehingga bakteri ini dia membentuk endospora tersebut. Gitu ya. Nah, di mana fase yang dialami pada suatu bakteri ketika menghasilkan endospora
dia disebut dengan fase dorman, ya, tidak mati dan tidak hidup, tidak istirahatlah seperti itu. Nah, adapun beberapa bakteri yang dapat menghasilkan endospora itu adalah dari kelompok gram positif ada Bacillus dan ada Clostridium, dan bakteri gram negatif ada Coixella burnetii. Ya, jadi ini masih bentuk genus ya, Bacillus ya, dan Clostridium. Nanti ada yang dia patogen dan ada yang menguntungkan, begitu ya. Jadi kalau pekan kemarin ada pembahasan tentang, ada pertanyaan tentang apakah semua bakteri gram positif negatif itu patogen, begitu tidak ya, tergantung daripada bagaimana dia menghasilkan senyawa-senyawa yang dia toksik atau tidak, seperti itu ya. Nah, ini kita lihat ada orang mengatakan bahwa endospora itu, bakteri yang selalu menghasilkan endospora itu selalu bersifat negatif atau merugikan atau berbahaya atau patogen, gitu tidak, belum tentu. Nah, kita lihat karena dari kelompok ini, misalkan dari gram positif dia ada yang kelompok Bacillus dan ada yang Clostridium. Nah, ini tentunya tidak semua patogen ya, ada bakteri-bakteri tertentu yang dia bisa menguntungkan. Lalu dia juga mengalami sporulasi atau sporogenesis. Dalam bahasa Inggrisnya sporulation. Ini disebut dengan istilah proses pembentukan spora. Nah, tadi di awal katakan bahwa dia merupakan sel vegetatif ya. Dia non reproduktif ya. Sehingga ini dapat menghasilkan endospora. Nanti apakah nanti kalau ada pertanyaan disebutkan istilah tahap proses pembentukan spora, disebut dengan sporulasi atau sporogenesis. Ya. Nah, kemudian adapun spora pada bakteri adalah dia tidak sama dengan spora yang dihasilkan oleh oleh jamur atau alga ataupun Actinomycetes. Ya. Jadi berbeda. Nah, karena tadi di awal bahwa kalau pada spora pada jamur misalkan kecenderungan dia untuk reproduksi, ya. Sementara pada spora bakteri itu tidak, gitu. Nah, ada senyawa divicolinic acid atau disebut dengan DPA untuk melindungi DNA endospora dari kerusakan. Nah, jadi kenapa suatu bakteri yang dapat menghasilkan endospora tidak dapat mati? Karena DNA spora bakteri tersebut dilindungi oleh divicolinic acid ya dari kerusakan. Begitu. Nah, kemudian ada juga proses germinasi, proses perubahan endospora kembali menjadi fase vegetatif. Nah, germinasi itu nanti dia setelah dia menghasilkan spora, maka spora itu dia bisa diaktifkan kembali gitu ya, menjadi fase vegetatif. Jadi sini ada gambar di mana sebuah endospora dibentuk di dalam sebuah sel bakteri, ya. Ini. Jadi ini sel vegetatif selnya, ya. Lalu ini endosporanya. Lalu jika diperbesar menjadi 0,3 mikrometer, endospora itu di bagian dalam atau bagian inti daripada sel bakteri itu. Nah, kita lihat fungsi masing-masing daripada bagian-bagian penyusun dari spora dari bakteri. Core nanti ini merupakan bagian daripada DNA, RNA, protein, ya, SASPS, DPA, dan juga CA12. Sementara inner membran bagian dalam ini merupakan mengandung lipid dan protein. Lalu ada germ cell wall. Dia mengandung peptidoglikan. Ya. Lalu ada cortex, dia merupakan modifikasi peptidoglikan.
Lalu membran bagian luar, dia mengandung lipid dan protein. Jadi ini penyusunnya sama dengan membran bagian dalam, ya, sama-sama lipid atau protein. Lalu inner spore coat, jadi ada bagian pelapis spore paling dalam itu mengandung protein, sama dengan pelapis spora bagian luar mengandung protein. Dan adapun bagian exosporumnya, bagian-bagian luar lapisan spora itu dia juga mengandung protein. Seperti itu. Nah, bagaimana sebuah endospora berkembang? Di sini ada, ya ini perkembangan spora di dalam sebuah sel bakteri melalui sampai 7 tahap, ya, di mana sebuah sel bakteri yang sporanya masih bersifat vegetatif, ya, istilahnya dorman, begitu ya. Maka jika ada cekaman atau stres sehingga nanti ini menjadi lingkungan yang dia men-trigger si spora itu bisa terbentuk, ya, cekaman atau stres atau ancaman bagi si sel bakteri ini. Nah, di mana tahap kedua ini, stage 2, ini namanya asymmetric cell division. Di sini septa mulai terbentuk di bagian agak ke ujung bagian salah satu bagian sel itu, sel bakteri itu. Ada septum atau septa atau pembatas. Di mana keterangan dari stage 2 ini, sel mulai memproses pembentukan sebuah endospor dengan terbentuknya septat, ya, sehingga badan sel terbagi menjadi dua bagian, menjadi dua bagian yang tidak simetris, ya, maka disebut dengan asimetrik, begitu. Jadi pembelahan sel asimetrik. Bagian paling besar adalah di inang sel, ya. Kemudian bagian terkecil sebagai pore. Jadi ini merupakan bagian inang sel, ini pore, ini prekursor. Jadi bagian sel spora sebelum menjadi spora utuh, begitu. Jadi kayak calon bakal lah, ya, disebut dengan pore atau prekursor. Ini terjadi pada stage 2. Lalu keterangan bagian stage 2 ini disebutkan bahwa di sini terjadi di mana sistem komunikasi interselular dua antar sel ini berkoordinasi, mengkoordinasikan ekspresi gen spesifik sel melalui aktivasi sequencing dari faktor sigma spesial di dalam sel masing-masing. Jadi signal udah mulai dibentuk komunikasinya. Ketika terjadi pembelahan sel menjadi dua bagian, menjadi sel bagian inang dan juga bagian pore atau prekursor daripada spora itu tersendiri. Nah, kemudian setelah terjadi pembelahan dua bagian sel, pada tahap ketiga, stage 3, peptidoglycan pada septum terdegradasi dan forespor dimakan oleh sel inang. Nah, pada bagian tahap 3 ini, forespor mulai didegradasi, dimakan oleh sel inang ini. Ya, kita lihat di sini septanya udah mulai ini, ya, bukan forespor ya, tapi peptidoglycan yang berisi yang ada di septum ini akan degradasi oleh sel inang sehingga batasnya udah mulai hilang, ya, di mana akan membentuk sebuah sel di dalam sebuah sel. Jadi sel spora akan terbentuk di dalam sel inang ini, ya. Ini merupakan stage 2. Lalu setelah septumnya hilang, maka tahap berikutnya adalah tahap 4, aktivasi sel inang dan forespor mensintesis senyawa spesifik endospor, pembentukan korteks dan deposisi coat, ya. Jadi di tahap 4 sampai 5, begitu ya, di mana sel inang dan forespor ini mulai sintesis membentuk senyawa spesifik endospor itu. Dia mulai membentuk endospornya, korteksnya, dan juga nanti ada deposisi coatnya, pelapisnya. Dan ini adalah tahap 4 dan 5. Di sini, ya. Ini sel inang, ini forespor, dan di sini stage 4 sampai 5 si pores endospor itu udah mulai terbentuk.
korteksnya ada, lalu juga ada endospornya dan juga ada deposisi coat-nya. Begitu. Lalu tahap akhir pada saat stage 6 sampai stage 7 katanya ada mulai penuaan spora dan juga penghancuran dinding sel inang. Nah, jadi tahap 6 sampai 7 itu spora mulai dewasa dan sel inang mulai hancur, mulai lisis seperti itu. Di mana tahap 6 7 ini katanya endospora akan menyisakan dorman hingga akan kembali pada kondisi yang cocok dengan endospora itu. Jadi endospora tadi yang dibentuk di dalam sel yang dorman akan menjadi dorman kembali dan aktif kembali nanti ketika si lingkungannya mulai cocok. Seperti itu. Jadi ingat, proses perkembangan endospora itu 7 tahap ya. Mulai dari dia sel vegetatif oleh endospora itu terbentuk septam, septanya mulai dihancurkan, terbentuk sel inang dan juga porespor, pembentukan bagian-bagian endospora mulai membentuk, lalu tahap terakhir adalah di mana si bakteri inang mulai hancur dan spora mulai dewasa. Gitu. Nah, ini juga sama sporulasi atau sporogenesis begitu. Tahapannya tadi sama. Ya, ini hanya sketsanya saja berbeda. Tapi intinya sama ya. Dia sampai 7. Jadi sini cuma 6. Baik, berikutnya adalah fermentasi. Apakah hubungannya endospora dengan fermentasi? Mari kita lihat pada studi kasus yang ada di sekitar kita. Di sini ada sebuah jurnal yang berjudul Endospor, Sporulasi, dan Germinasi. Nah, jadi katanya kan kalau endospora itu kan dia sporanya. Sporulasi itu dia adalah pembentukan spora itu. Lalu germinasi itu bagaimana? Germinasi adalah pembentukan apa namanya? Ya, germinasi seperti itu ya. Nah, kita lihat, kita perbesar ya. Jadi ini ada sebuah statement di dalam jurnal ini. Dikatakan bahwa endospor telah lama digunakan sebagai probiotik yang dapat dikonsumsi. Itu adalah produk bakteri yang didesain untuk meningkatkan mikroflora intestinal mikroflora dari sistem pencernaan yang alami, di mana endospora bakteri juga digunakan sebagai bioside ya. Dan contohnya adalah contoh Bacillus thuringiensis. Walaupun dia bakteri yang patogen bagi manusia, tapi dia bisa digunakan sebagai bahan insektisida alami. Ya, green insecticide. Jadi ini bisa digunakan sebagai insektisida alami untuk membunuh meracuni hama menyerang tanaman. Tetapi ada juga bakteri tertentu ya, bukan Bacillus thuringiensis, yang bisa sebagai probiotik yang dapat digunakan sebagai kultur probiotik untuk fermentasi ya, menghasilkan asam lantak atau asam laktat atau asam asetat. Lalu endospora juga ada yang sifat patogen. Katanya bakteri ini bisa infeksi borne ini ya, hospital ya. Jadi ini bakteri penginfeksi penyakit disebut dengan Clostridium difficile, lalu ada bahan pengkontam makanan seperti Bacillus cereus, Clostridium botulinum, dan juga ada infestation wound ya, contohnya Clostridium tetani, Clostridium perfringens, dan juga Beotourism Bacillus anthrax ya. Begitu. Jadi ya tergantung kita nanti di masa depan kita akan menggunakan mereka sebagai apa. Begitu. Nah, jadi endospora itu nanti bisa dihasilkan oleh bakteri yang bisa pada bakteri yang dapat menghasilkan yang bisa digunakan sebagai bahan untuk pembuatan makanan, untuk kegiatan pertanian dan lingkungan, dan juga bisa
Ada juga bakteri yang patogen yang dapat menghasilkan endospora itu sendiri. Nah, di Jepang mereka memfermentasi kacang kedelai itu dengan bakteri yang menghasilkan endospora. Jadi teknologi base endospore. Nama makanannya natto ya. Apakah itu natto? Pada dasarnya natto adalah kacang kedelai fermentasi. Sering dipresentasikan sebagai superfood, di mana kultur mikroba yang dipakai itu adalah Bacillus subtilis. Nah, dia mengandung probiotik yang sangat baik, ya. Nah, gunanya natto juga menghasilkan aroma yang unik dan ini ya sticky, lengket. Teksturnya chewy. Dan ini digunakan menyebabkan tetapi pada saat orang mungkin kalau pertama kali makan ini dia belum tertarik kali ya. Seperti itu. Nah, jadi ini salah satu contoh penggunaan teknologi base endospore ya. Fermentasi soybean dengan menggunakan Bacillus subtilis. Kemudian ini merupakan bakteri yang dapat membentuk spora. Genusnya ini yang masih gram positif ya. Bapak lupa memasukkan data yang berbasis bakteri gram negatif. Nah, ini bisa dilihat bakteri genus ini genus ya, berarti nanti spesiesnya banyak gitu. Inilah kelompok atau genus gram positif yang dia merupakan dapat menghasilkan spora. Ini karakteristiknya, contohnya ada Bacillus, dia aerobik atau fakultatif anaerobik, berbentuk rods atau batang ya. Ada juga sampai nanti heliofilumnya, anaerobik, fototropik, dan rods ya. Tinggal dibaca aja nanti jenis-jenisnya. Apakah itu fermentasi? Jadi ini sekilas ya, nanti sebenarnya masih ada mata kuliah fermentasi dengan teknologi fermentasi yang diajar oleh Bu Fia dan Bapak. Tapi ini karena hubungannya dengan pemanfaatan, ada teknologi base endospore. Jadi bakteri yang menghasilkan endospora yang digunakan untuk fermentasi. Ya, apa itu fermentasi? Fermentasi merupakan sebuah proses perombakan gula atau senyawa organik lainnya seperti asam amino, asam organik, dan urin dan pirimidin. Nah, ini adalah dia suatu bakteri melakukan fermentasi untuk memperoleh energi. Dengan melalui perombakan gula menghasilkan energi, memperoleh energi, maka dia dapat menghasilkan sedikit ATP. Ya, dia tidak membutuhkan oksigen, tetapi dapat terjadi jika terdapat oksigen. Jadi dia fakultatif. Ya, lalu dapat menghasilkan senyawa organik itu sendiri. Nah, jenis-jenis fermentasi itu kalau berdasarkan produk yang dihasilkan ada yang fermentasi asam laktat atau lactic acid fermentation, ada fermentasi alkohol fermentation. Ini berdasarkan produk yang dihasilkannya. Kalau berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan, jadi apa sih produk yang dihasilkan itu gitu? Maka ada dua juga, namanya homofermentatif dan juga ada heterofermentatif. Yang ini homogen, ini yang heterogen. Begitu. Nah, ini ada tipe-tipe fermentasi, ada yang menghasilkan etanol, ada yang menghasilkan laktase. Ya, di sini kalau misalkan perbedaannya apa? Kalau misalkan fermentasi alkohol itu terjadi pada ragi ya atau cendawan. Sementara yang fermentasi yang menghasilkan fermentasi asam laktat itu terjadi pada sistem pencernaan manusia. Nah, perbedaannya apa lagi? Dalam proses reaksinya kita lihat kalau pada fermentasi alkohol itu dia tanpa perantara ya. Jadi langsung menghasilkan alkohol. Jadi glukosa kemudian apa tadi? Mendapatkan sumber energi lalu menghasilkan etanol. Kalau di sini tidak. Kalau di fermentasi asam laktat itu dia glukosa kemudian terjadi glikolisis ya, mendapatkan energi sumber energi gitu ya, tanpa ada perantara begitu ya, langsung menghasilkan asam laktat begitu. Seperti itu sepintas tentang jenis-jenis fermentasi
dari berdasarkan hasil yang produk yang dihasilkan dan juga mekanisme terjadi proses fermentasi sendiri. Nah, ini beberapa jenis mikroflora untuk proses fermentasi. Di sini dilihat ya, semuanya dibutuhkan sumber substrat atau glukosa, nanti akan mereduksi NAD+ menjadi NADH ya, dirubah menjadi asam pirufat. Nah, lalu dengan bantuan organisme-organisme ini, nanti semua hasil juga berbeda-beda. Jadi beda organisme maka hasil akhirnya akan berbeda. Nah, misalkan untuk pembuatan keju Swiss gitu ya, maka dia membutuhkan bakteri namanya Propionibacterium ya. Kalau misalkan untuk keju cheddar gitu membutuhkan bakteri jamur Aspergillus, bakteri Lactobacillus dan juga bakteri Streptococcus. Untuk menghasilkan bir atau ya minuman yang alkoholnya tinggi, ini haram ya, dia membutuhkan Saccharomyces gitu. Lalu untuk penghilang apa nih? Penghilang nail ya, kayak warna kuku kali ya. Ini juga bisa menggunakan bakteri Clostridium. Untuk membuat minuman vinegar, maka membutuhkan bakteri Escherichia Escherichia dan juga Acetobacter ya. Jadi beda bakteri maka nanti selanjutnya akan berbeda. Oke, ini merupakan beberapa makanan fermentasi yang umum ya. Dia untuk menghasilkan produk makanan, perbedaan substrat dan mikroba pada makanan fermentasi menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas ya, berbeda-beda. Fermentasi asam laktat seperti yogurt, dia mengandalkan Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan juga kalau misalkan kimchi menggunakan Acetobacter, acetic, tempe, dan lain-lain. Gitu ya. Sebentar aduh. Ini sebentar. Lalu untuk probiotik dan postprobiotik apa? Nah, ini PR-nya silakan dicari apakah perbedaan probiotik dan prebiotik. Jadi tolong dicari ya perbedaan keduanya. Perbedaannya lalu masing-masing ya itu aja perbedaannya aja deh. Silakan dicari, ditulis di Word, lalu nanti di-upload di Google Classroom. Oke. Ini manfaat makanan fermentasi. Mengapa kita memakan makanan fermentasi? Yang pertama karena mengandung enzimnya, enzim yang baik. Jadi dapat meningkatkan senyawa enzim yang membantu penyerapan nutrisi ya di dalam tubuh kita. Lalu dia karena probiotik. Ini kan bakteri baik, dapat merestor kembali ya keseimbangan antara sistem pencernaan dan juga kesehatan imun. Lalu keamanan ya dapat membunuh bakteri patogen. Lalu bisa disimpan dalam waktu lama dan juga dia nutrisinya tinggi seperti itu. Baik, itu saja barangkali materi rekaman tentang Endospora bakteri. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa pekan depan. Silakan dikerjakan tugasnya, diupload di Google Classroom. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.